membatalkan pernikahan dengan Suryono tanggal 10 Mei 2015. Disusul resepsi seminggu sesudahnya. Dan semangat hubungan asmara mereka yang tak pernah terendus media. Persis saat pernikahan dengan pengusaha kontraktor itu, skandal prostitusi online sedang heboh-hebohnya. Bella disangka mengalihkan perhatian karena namanya ikut disebut-sebut dalam skandal prostitusi. Sebagian lagi menuding hanya cari sensasi. Namun faktanya, ia memang menikah dan melewatkan hari-hari bahagia bersama pria asal Papua tersebut. Namun belum genap setahun, dugaan-dugaan itu menemukan kebenaran. Suryono resmi menunjuk Peter L. sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan cerai kepada Bella Sophie. Kuasa ini diberikan kepada saya dan teman-teman untuk mewakili Mas Sur untuk mengajukan gugatan cerai terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai selebriti atau artis atas nama Sofina Rutami Nasution. Dalam jumpa pers minggu kemarin, Peter L. tak merinci penyebab perceraian. Pengacara yang sekampung dengan Suryono ini hanya memastikan bahwa sulit bagi kliennya untuk mempertahankan pernikahan. Karena sejak pernikahan itu sudah banyak hal yang terjadi ketidakcocokan. Walaupun memang klien kami sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Ya, doanya kan yang tahu mereka, tetapi tujuan ke sana itu antara lain seperti itu. Bagaimana bisa ya hidup rukun lah begitu. Tapi ternyata kondisinya seperti saat ini. Tidak lagi harmonis dan kehidupan yang tidak seimbang menjadi alasan yang disampaikan Suryono kepada Peter L. Termasuk kegagalan Bella Sophie menjadi istri yang berbakti. Gak masak buat Suryono. Mungkin itu bisa terjadi karena kita lihat saja bahwa mereka kan hidupnya terpisah, Jayapura dan Papua dan Jakarta. Dan Suryono itu kan aktivitasnya sangat tinggi sebagai seorang pengusaha, aktivitasnya sangat tinggi pada tingkat yang sudah ya ini jalan terakhir gitu harus bercerai. Spekulasi lebih liar juga berkembang. Perceraian ini disinyalir sebagai selesainya waktu bagi pernikahan kontrak mereka. Ya, saya akan tanya ke Suryono ya. Saya akan tanya. Iya, saya kan nanti klarifikasi setelah ketemu kan. Karena ini kan pertanyaan baru. Saya akan klarifikasi. Ya, Anda simpulkan sendiri. Tadi udah jelas. Suryono. Hah? Suryono. Udah jelas tadi yang mempertahankan rumah tangga itu siapa? 2 hari sebelum Suryono menunjuk kuasa hukum untuk menggugat cerai dirinya, Bella Sophie sudah menyampaikan kegelisahan hatinya kepada selebritas siang. Termasuk di dalamnya kabar perceraian itu sendiri. Kalau misalnya kalian berada di posisi aku, pasti kalian akan ngalamin hal yang sama. Perpisahan itu nggak gampang dan menghilangkan rasa yang udah ada, kebersamaan kita berdua yang udah biasa, terus yang setiap hari ada yang ingetin aku, yang ada yang di samping aku, itu nggak gampang. Berlinang air mata, pelantun rezeki anak soleh ini memastikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Semua itu ia lakukan setelah menimbang banyak hal. Semua orang bilang, kenapa nggak cerai aja, kenapa nggak pisah aja, kenapa nggak ini. Semuanya nggak gampang gitu loh, teman-teman aku pada, kenapa sih lo nggak ini aja, semuanya nggak gampang, semuanya nggak seperti yang orang pikir, yang gampang untuk gugat cerai gitu, semuanya nggak gampang. Terus aku mikir orang tua aku juga, mikirin keluarga aku juga, jadi sekarang ya butuh support aja dari semuanya, minta doanya, semoga kedepannya rumah tangganya bisa baik-baik aja, bisa kayak dulu lagi. Pada akhirnya, justru Suryono yang menggugatnya terlebih dahulu. Hingga tadi malam, Bella Sophie belum memberikan keterangan terkait rencana gugatan cerai yang segera didaftarkan sang suami. Ya, sementara
Sementara itu pemirsa, petugas Jasa Marga hari ini terus memperbaiki atap pintu tol gerbang tol Cikunir 2 di Bekasi, Jawa Barat yang roboh kemarin sore. Iya, dan kini 10 dari 15 gerbang tol telah dibuka. Sementara itu arus lalu lintas yang sebelumnya dialihkan kini sudah kembali berjalan normal. Beginilah kondisi gerbang tol Jor Cikunir 2 Bekasi Selatan, Jawa Barat pasca roboh diterjang angin kencang dan hujan deras pada Minggu sore. Petugas Jasa Marga terus melakukan perbaikan atap tol Cikunir 2 yang roboh yang diperkirakan akan memakan waktu 1 bulan. Namun tak hanya itu, pemasangan tiang penyangga juga dilakukan sebagai upaya agar dapat dilalui oleh kendaraan dengan aman. Hingga Senin siang ini, gerbang tol Cikunir 2 sudah dapat dilewati oleh kendaraan. 10 dari 15 gardu tol sudah dibuka oleh pihak Jasa Marga. Sementara sudah kita tangani dengan supporting menggunakan WF baja, ada 1, 2, 3 pada lokasi-lokasi yang memang perlu dukungan untuk keamanan konstruksi yang ada ini. Jadi untuk penanganan sudah kita lakukan dan juga kita lebih aman lagi, kita pasang 1 crane untuk menjaga apabila terjadi pelemahan konstruksi yang ada. Sementara itu untuk arus lalu lintas yang sebelumnya dialihkan saat ini sudah diberlakukan secara normal. Dari pantauan di lokasi terlihat antrian sejumlah kendaraan kecil maupun besar di gerbang tol Cikunir 2. Untuk saat ini dari 10 gerbang yang dibuka ini sudah dapat menampung daripada kendaraan yang akan menuju Jor dari arah Cikampek. Kita lihat juga saat ini situasi arus lalu lintas yang mengantri pintu masuk gerbang Cikunir 2 cukup normal sehingga tidak ada antrian. Atap gerbang tol Cikunir 2 Bekasi roboh kemarin sore akibat tidak kuat menahan derasnya hujan dan angin kencang. Antrean kendaraan pun mengular. Sejumlah kendaraan yang menuju pintu Jor akhirnya dialihkan ke ruas tol Cawang. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Regina Intriani, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Ya, hujan deras yang melanda wilayah Bekasi pada Minggu sore kemarin membuat ruas jalan tol Cikarang Bekasi, Jawa Barat banjir. Tidak hanya itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang pun merobohkan gerbang tol Cikunir 2. Ambruk. Galaksi putar kiri. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat atap gerbang tol Cikunir 2 di Bekasi, Jawa Barat roboh. Hingga hari ini, petugas masih melakukan perbaikan atap tol Cikunir 2 yang roboh. Untuk sementara waktu, pintu gerbang tol ini ditutup. Kendaraan yang menuju pintu tol Jor dialihkan ke ruas tol Cawang dan keluar di gerbang tol Halim. Sana dibangun terus ya. Hujan deras yang terjadi pada hari Minggu juga menyebabkan banjir di jalan tol Cikarang arah Jakarta. Akibatnya, arus lalu lintas pun tersendat dan mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Hanya 1 jalur yang diaktifkan di ruas tol ini. Kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek dialihkan keluar gerbang tol Cikarang Barat. Sementara, dari arah Cikampek ke Jakarta, petugas mengalihkan keluar pintu tol Karawang Barat. Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi terkini di gerbang tol Cikunir 2 Bekasi, Jawa Barat saat ini? Sudah ada rekan kami Regina Indriani. Mengantri pintu masuk gerbang Cikunir 2 cukup normal sehingga tidak ada antrian. Atap gerbang tol Cikunir 2 Bekasi roboh kemarin sore akibat tidak kuat menahan derasnya hujan dan angin kencang. Antrean kendaraan pun mengular. Sejumlah kendaraan yang menuju pintu Jor akhirnya dialihkan ke ruas tol Cawang. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Regina Intriani, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Ya, hujan deras yang melanda wilayah Bekasi pada Minggu sore kemarin membuat ruas jalan tol Cikarang Bekasi, Jawa Barat banjir. Tidak hanya itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang pun merobohkan gerbang tol Cikunir 2. Ambruk. Galaksi putar kiri. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat atap gerbang tol Cikunir 2 di Bekasi, Jawa Barat roboh. Hingga hari ini, petugas masih melakukan perbaikan atap tol Cikunir 2 yang roboh. Untuk sementara waktu, pintu gerbang tol ini ditutup. Kendaraan yang menuju pintu tol Jor dialihkan ke ruas tol Cawang dan keluar di gerbang tol Halim. Sana dibangun terus ya. Hujan deras yang terjadi pada hari Minggu juga menyebabkan banjir di jalan tol Cikarang arah Jakarta.
Akibatnya, arus lalu lintas pun tersendat dan mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Dan juga kita lebih aman lagi, kita pasang satu crane untuk menjaga apabila terjadi pelemahan konstruksi yang ada. Sementara itu, untuk arus lalu lintas yang sebelumnya dialihkan, saat ini sudah diberlakukan secara normal. Dari pantauan di lokasi terlihat antrian sejumlah kendaraan kecil maupun besar di gerbang tol Cikunir 2. Untuk saat ini, dari 10 gerbang yang dibuka ini sudah dapat menampung daripada kendaraan yang akan menuju Jor dari arah Cikampek. Kita lihat juga saat ini situasi arus lalu lintas yang mengantri pintu masuk gerbang Cikunir 2 cukup normal sehingga tidak ada antrian. Atap gerbang tol Cikunir 2 Bekasi roboh kemarin sore akibat tidak kuat menahan derasnya hujan dan angin kencang. Antrian kendaraan pun mengular. Sejumlah kendaraan yang menuju pintu Jor akhirnya dialihkan ke ruas tol Cawang. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Regina Intriani, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Ya, hujan deras yang melanda wilayah Bekasi pada Minggu sore kemarin membuat ruas jalan tol Cikarang Bekasi, Jawa Barat banjir. Tidak hanya itu, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang pun merobohkan gerbang tol Cikunir 2. Ambruk. Galaksi putar kiri. Hujan deras yang disertai angin kencang. Karena sejak pernikahan itu sudah banyak hal yang terjadi ketidakcocokan. Walaupun memang klien kami sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Ya, doanya kan yang tahu mereka, tetapi tujuan ke sana itu antara lain seperti itu. Bagaimana bisa ya hidup rukun lah begitu. Tapi ternyata kondisinya seperti saat ini. Tidak lagi harmonis dan kehidupan yang tidak seimbang menjadi alasan yang disampaikan Suryono kepada Peter L. Termasuk kegagalan Bella Sophie menjadi istri yang berbakti. Gak masak buat Suryono. Mungkin itu bisa terjadi karena kita lihat saja bahwa mereka kan hidupnya terpisah ya, Jayapura dan Papua dan Jakarta. Dan Suryono itu kan aktivitasnya sangat tinggi sebagai seorang pengusaha, aktivitasnya sangat tinggi pada tingkat yang sudah ya ini jalan terakhir begitu harus bercerai. Spekulasi lebih liar juga berkembang. Perceraian ini disinyalir sebagai selesainya waktu bagi pernikahan kontrak mereka. Ya, saya akan tanya ke Suryono ya. Saya akan tanya. Iya, saya kan nanti klarifikasi setelah ketemu kan. Karena ini kan pertanyaan baru. Saya akan klarifikasi. Ya, Anda simpulkan sendiri. Tadi udah jelas. Suryono. Hah? Suryono. Udah jelas tadi yang mempertahankan rumah tangga itu siapa? 2 hari sebelum Suryono menunjuk kuasa hukum untuk menggugat cerai dirinya, Bella Sophie sudah menyampaikan kegelisahan hatinya kepada selebritasnya, termasuk di dalamnya kabar perceraian itu sendiri. Kalau misalnya kalian berada di posisi aku, pasti kalian akan ngalamin hal yang sama. Perpisahan itu nggak gampang dan menghilangkan rasa yang udah ada, kebersamaan kita berdua yang udah biasa, terus yang setiap hari ada yang ingetin aku, yang ada yang di samping aku, itu nggak gampang. Berlinang air mata, pelantun rezeki anak soleh ini memastikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Semua itu ia lakukan setelah menimbang banyak hal. Semua orang bilang, kenapa nggak cerai aja, kenapa nggak pisah aja, kenapa nggak ini, semuanya nggak gampang gitu. Teman-teman aku pada, kenapa sih nggak ini aja, semuanya nggak gampang, semuanya nggak seperti yang orang pikir, yang gampang untuk gugat cerai gitu, semuanya nggak gampang. Bisa aku mikirin orang tua aku juga, mikirin keluarga aku juga, jadi sekarang ya butuh support aja dari semuanya, minta doanya, semoga kedepannya rumah tangganya bisa baik-baik aja, bisa kayak dulu lagi. Pada akhirnya, justru Suryono mengumumkan pernikahan dengan Suryono tanggal 10 Mei 2015. Disusul resepsi seminggu sesudahnya. Dan semangat hubungan asmara mereka yang tak pernah terendus media, persis saat pernikahan dengan pengusaha kontraktor itu
skandal prostitusi online sedang heboh-hebohnya. Bella disangka mengalihkan perhatian karena namanya ikut disebut-sebut dalam skandal prostitusi. Sebagian lagi menuding hanya cari sensasi. Namun faktanya, ia memang menikah dan melewatkan hari-hari bahagia bersama pria asal Papua tersebut. Namun belum genap setahun, dugaan-dugaan itu menemukan kebenaran. Suryono resmi menunjuk Peter L. sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan cerai kepada Bella Sophie. Kuasa ini diberikan kepada saya dan teman-teman untuk mewakili Mas Sur untuk mengajukan gugatan cerai terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai selebriti atau artis atas nama Sofina Rutami Nasution. Dalam jumpa pers minggu kemarin, Peter L. tak merinci penyebab perceraian. Pengacara yang sekampung dengan Suryono ini hanya memastikan bahwa sulit bagi kliennya untuk mempertahankan pernikahan. Yang menggugatnya terlebih dahulu. Hingga tadi malam, Bella Sophie belum memberikan keterangan terkait rencana gugatan cerai yang segera didaftarkan sang suami. Ya, sementara itu pemirsa, petugas Jasa Marga hari ini terus memperbaiki atap pintu tol gerbang tol Cikunir 2 di Bekasi, Jawa Barat yang roboh kemarin sore. Ya, dan kini 10 dari 15 gerbang tol telah dibuka. Sementara itu arus lalu lintas yang sebelumnya dialihkan kini sudah kembali berjalan normal. Beginilah kondisi gerbang tol Jor Cikunir 2 Bekasi Selatan, Jawa Barat pasca roboh diterjang angin kencang dan hujan deras pada Minggu sore. Petugas Jasa Marga terus melakukan perbaikan atap tol Cikunir 2 yang roboh yang diperkirakan akan memakan waktu 1 bulan. Namun tak hanya itu, pemasangan tiang penyangga juga dilakukan sebagai upaya agar dapat dilalui oleh kendaraan dengan aman. Hingga Senin siang ini, gerbang tol Cikunir 2 sudah dapat dilewati oleh kendaraan. 10 dari 15 gardu tol sudah dibuka oleh pihak Jasa Marga. Sementara sudah kita tangani dengan supporting menggunakan WF baja, ada 1, 2, 3 pada lokasi-lokasi yang memang perlu dukungan untuk keamanan konstruksi yang ada ini. Jadi untuk penanganan sudah kita lakukan.